Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan saya? Ya, nama saya Titin Sumartini dari SDN 1 Pasir Kupa, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai penyelesaian tugas modul 1.1.A.8 bersama fasilitator Bapak Ida Bagus Gede Eka Putrawan, SPD, SD, MPD, dan pengajar praktik Ibu Ade Siti Munawaroh. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya tahu tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang akan segera saya lakukan lebih baik agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa peran guru di kelas lebih dominan dibandingkan murid. Guru bukan sebagai fasilitator, tapi merupakan peran utama dalam mengelola kelas. Kedua, peserta didik pasif karena kurangnya motivasi yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, kurang memahami peserta didik baik dari karakter, kemampuan, keterampilan, atau keadaannya, dan bagaimana cara peserta didik menyerap materi. Keempat, materi tercapai apabila peserta didik paham dengan materi yang saya sampaikan. Dengan dibuktikan, peserta didik bisa menjawab semua pertanyaan yang saya berikan, baik secara lisan ataupun tulisan, dan suasana kelas tertib dan disiplin. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pendidikan berpusat pada peserta didik. Pendidik hanya memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Kedua, memberikan stimulus pertanyaan yang menarik untuk dijawab agar peserta didik tertarik dengan materi yang akan disampaikan. Memberikan reward atau apresiasi kepada mereka agar lebih termotivasi dan mereka merasa senang, dihargai, serta meniadakan punishment atau hukuman, agar peserta didik merasa merdeka dalam belajar. Dalam pembelajaran, berusaha memahami karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, baik dari bakat, minat, ataupun keadaan. Keberhasilan peserta didik bukan hanya sekedar dari nilai yang tinggi atau mencapai KKM, tapi bagaimana bisa menggali potensi dirinya dan mengembangkannya serta memiliki perilaku atau budi pekerti yang tinggi. Adapun penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti merancang dan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, dengan memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik dari materi yang diajarkan. Menggunakan berbagai macam metode dalam menyampaikan pembelajaran. Karena peserta didik ada yang bisa menyerap pelajaran melalui audio, visual, ataupun audio visual. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Karena di sekolah saya masih kental dengan keagamaan, maka saya sering menerapkan kearifan lokal yang sesuai dengan aturan agama, agar peserta didik menjadi sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan segala hal yang dilakukannya sesuai dengan aturan agama. Menerapkan konsep merdeka belajar dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berkebinekaan global dan bernalar kritis. Menerapkan aspek budi pekerti melalui bimbingan, pembiasaan, dan literasi.
Dan saya juga lebih menuntun, tidak lagi menuntut. Menuntun dan mengembangkan potensi diri anak sesuai kemampuan, bakat, minat, dan keadaan peserta didik. Jadi, kesimpulannya, ada banyak hal dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang harus kita terapkan di kelas. Sebagai contohnya, bahwa pendidik itu ibarat petani dan peserta didik sebagai benih tanaman dan sawah sebagai sekolahnya. Petani menanam berbagai macam bibit tanaman, ada padi, jagung, dan lain-lain. Jadikan padi tumbuh sebagai padi, jangan berharap jadi jagung. Begitupun sebaliknya, jangan menanam jagung dengan ilmu padi. Begitupun dalam pendidikan, biarkan anak berkembang sesuai kemampuannya. Jangan memaksakan anak menjadi seperti yang kita inginkan. Dan tuntunlah anak mencapai tujuan pendidikan, yaitu kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sesuai bakat, kemampuan, dan minatnya, dengan konteks diri peserta didik, sesuai sosial budaya, kodrat alam, dan kodrat zamannya. Tanamkan karakter budi pekerti agar peserta didik menjadi sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berakhlak mulia. Karena pendidik bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga sebagai suri tauladan yang baik, seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberi suri tauladan, di tengah memberikan motivasi atau dorongan, dan di belakang memberikan dorongan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak.